Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu akuntansi manajemen sektor publik. Perkenalkan, nama saya Anissa Fakira Puspitasari, NIM F33190008. A. Akuntansi manajemen sektor publik. Definisi: peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Career Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dan dengan mengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas, 3. Pengambilan keputusan, 4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya, 5. Pengungkapan disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi, 6. Pengungkapan kepada karyawan, 7. Perlindungan aset. Pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akuntansi tetapi harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa dimodifikasi. B. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi, manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc, 2. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif, 3. Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, melalui mekanisme formal ataukah informal. C. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk pencapaian tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen, pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa koersif, sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja, terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian informasi. Akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan pengguna informasi akuntansi. 1. Sebagai alat pengendalian keuangan, pengendalian keuangan terkait dalam peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. 2. Sebagai alat pengendalian organisasi, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. D. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik.
Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut follow-up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jonas Empedepuri tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, 2. Perencanaan operasional, 3. Penganggaran, 4. Pengendalian dan pengukuran, kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azara Syafia Syaibani dengan NIM F3319016 dari kelas D3 Akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, dan di sini saya akan mempresentasikan di poin E, yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik. Manajemen sektor publik sendiri itu memiliki peran utama, yaitu memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Lalu terdapat beberapa peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik, meliputi yang pertama ada perencanaan strategik. Akuntansi manajemen itu sangat dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Kenapa? Karena pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi informasi. Jadi, program-program tersebut diseleksi dan dipilih program yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Lalu di sini ada peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen yaitu memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan berapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan lalu dikaitkan dengan sumber daya di dalam organisasi. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas, atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik itu dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Untuk dapat mendapatkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Jadi pada dasarnya organisasi publik itu juga dapat menerapkan teknik akuntansi manajemen yang diterapkan di sektor swasta, yaitu seperti contohnya teknik activity based costing atau job costing, batch costing, dan standar costing. Lalu akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program, serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Lalu di sini yang kedua, pemberian informasi biaya. Kita akan membahas biaya dalam konteks organisasi sektor publik dahulu ya. Yang pertama itu ada biaya input, biaya output, dan juga biaya proses. Yang pertama tadi ada biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Jadi biaya input itu bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Lalu yang kedua ada biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengatakan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Jadi pada organisasi sektor publik, output itu diukur dengan berbagai cara, tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.
Sebagai misal untuk perusahaan transportasi massa, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang. Lalu yang ketiga ada biaya proses. Biaya proses adalah biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan sebagainya. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya. Nah, di sini ada akuntansi biaya pada sektor publik itu berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal atau pemerintah dan pihak eksternal atau masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya itu meliputi penentuan klasifikasi biaya, lalu biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin dan yang masuk kategori biaya modal, lalu ada controllable dan uncontrollable, ada biaya tetap dan variabel, dan sebagainya. Nah, di sini ada proses penentuan biaya. Ada 5 aktivitas, jadi ini kayak urutan gitu. Jadi yang pertama itu ada cost finding. Cost finding itu adalah pemerintah sebagai pengelola sektor publik mengakumulasikan data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa layanan. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan cost finding, lalu melakukan cost recording. Cost recording adalah kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Lalu aktivitas yang ketiga, yaitu ada cost analyzing atau analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Jadi manajemen itu harus dapat menentukan pemicu biaya atau cost driver agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya. Lalu tahap yang keempat adalah strategi cost management atau manajemen biaya strategik. Jadi di sini tuh adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Jadi value for money itu adalah laporan manajemen, maksud saya laporan manajer merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya di organisasi atau perusahaan. Jadi strategi manajemen biaya itu mempunyai karakteristik. Yang pertama itu berjangka panjang. Yang kedua berdasar kultur, perbaikan berkelanjutan, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Lalu yang ketiga, manajemen harus bersifat produktif dalam melakukan penghematan biaya. Yang keempat, keseriusan manajemen puncak atau top manager. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ada cost reporting. Jadi cost reporting itu adalah memberikan informasi biaya secara lengkap dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Lalu yang ketiga di sini ada penilaian investasi. Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya itu lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Pada sektor swasta, terdapat beberapa teknik penilaian investasi, misalnya dengan menggunakan net present value, atau internal rate of return, atau accounting rate of return, atau payback period, dan sebagainya. Lalu penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Nah, di sini terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja, akan tetapi harus mencakup biaya sosial atau social cost dan manfaat sosial yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Karena banyak kesulitan yang dihadapi organisasi sektor publik, kemudian untuk memudahkannya, organisasi menggunakan analisis efektivitas biaya, yaitu penilaian investasi dengan analisis efektivitas biaya itu menekankan seberapa besar dampak yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.
Nah, di sini yang keempat itu adalah penganggaran. Akuntansi manajemen itu berbicara tentang perencanaan dan pengendalian. Sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Akuntansi manajemen itu berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu yang pertama sebagai alat alokasi sumber daya publik, yang kedua alat distribusi, dan yang ketiga alat stabilisasi. Maka dari itu, akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomi, efisien, efektif, dan adil. Untuk mencapai hal itu, harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang handal. Yang kelima ada penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan. Merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Seperti contohnya adalah pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus yang tertib, aman, dan nyaman, serta biaya operasionalnya. Kesimpulannya adalah, pemerintah harus dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa layanan terminal tersebut. Dari contoh di atas, maka dengan informasi akuntansi manajemen dapat mendeteksi sumber-sumber inefisiensi di organisasi. Lalu yang keenam ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Lalu di sini ada poin F, yaitu ikhtisar dari akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen. Komponen yang pertama yaitu proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu ada perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Lalu komponen yang kedua ada struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Lalu di sini ada fungsi akuntansi sektor publik, yaitu sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi manajemen juga berfungsi membantu informasi untuk perencanaan dan pengendalian dari manajer publik. Lalu di sini juga ada peran akuntansi sektor publik, yaitu untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, dan penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan kata dan penulisan kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.